Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah TO ya, tryout dari USBN dari mana ini? Dari Kota Bandung. Ya, ini adalah request dari ini Mas Stupid Babang. Ya, oke, nama aslinya saya nggak tahu. Yang jelas sih pakai nama ini. Ini akan saya bahas ya. Ini sudah di-request sejak kapan ini? Ada tanggalnya enggak di sini? Sejak Maret tanggal 28. Oke, kita akan bahas. Sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan sekalian subscribe, klik like, subscribe, and share. Dengan subscribe kalian akan dapat notifikasi ya. Nyalakan juga loncengnya biar langsung dapat notifikasi kalau ada update. Oke. Soal yang pertama, langsung saja kita kerjakan. Kita mengurutkan bilangan. Kalau mengurutkan bilangan seperti ini, kita bisa jadikan semuanya menjadi desimal ya. Jadi 0,25 ya tetap 0,25. Tidak ada perubahan, kita tetap ini sudah bentuk desimal. Ini kalau kita jadikan desimal ya, 1/3 ini akan menjadi 0,333 dan seterusnya. Ya, ini adalah 0,25. Nanti kita urutkan. Kemudian kita punya 30%. 30% artinya 30/100. Ya. Di sini kita punya 30%. Itu adalah 30/100. 30/100 berarti 0,3 saja. Kemudian di sini kita punya lagi 2/5. Dibagi 5 itu sama dengan dikalikan 0,2. Ya, jadi ini sama dengan 2 dikalikan 0,2, ini akan menjadi 0,4. Kita urutkan dari mana ini? Dari kecil ke besar apa dari besar ke kecil? Dari kecil ke besar. Yang paling kecil adalah yang 0,25 ini. Yang paling kecil, ini adalah urutan pertama. Kemudian 0,3 dibandingkan 0,3333 ini lebih kecil. Ini adalah urutan kedua. Ya. Jelas ini sama ini urutan ketiga dan ini adalah urutan keempat. Jadi yang pertama adalah 0,25, kemudian yang 30%. Nah, ini kelihatannya 30%, bukan, yang ini. 30% 1/3 dan 2/5. Kita lanjutkan nomor 2, suatu bilangan ya. Dengan rumus UN-nya seperti ini, barisan berikut yang benar. Untuk ini kita masukkan saja. Untuk U1 ini akan sama dengan 3 kali 1 kuadrat ya, dikurangi 2 sama dengan 1. Kemudian untuk U2 ini dimasukkan 2. 3 kali 2 kuadrat adalah 4 ya, dikurangi 2 sama dengan 6 dikurangi bukan 6 ya, 12 kurangi 2, 10 berarti. 12 dikurangi 2 sama dengan 10. HP1 10, jelas jawabannya adalah yang C. Ya, kita tambah 1 lagi ya biar lega. U3 sama dengan 3 kuadrat 9. 3 kali 9 dikurangi 2 sama dengan 27, dikurangi 2 sama dengan 25. Jelas ya yang ini. Nomor 3 sekarang. Bentuk sederhana. Bentuk sederhana dari ini kita akan kalikan dengan sekawan. Rumus yang kita gunakan adalah rumus ini. Kalau ada A plus B, saya kalikan dengan A min B, maka menjadi A kuadrat min B kuadrat. Dan ini kita kalikan dengan sekawannya, yaitu sekawan dari yang bawah ya. Ini merasionalkan penyebut namanya. 3 dikurangi akar 2, ini tambah ya. Jadi kalau min jadi di sini plus kawannya. Jadi ini dikalikan bilangan yang sama. Ya karena dikalikan 1. Ya ini kok akar 2 harusnya ya. Nah, kalau ini kan 1 ya, dikalikan 1 adalah bilangan itu sendiri. Jadi pada intinya kita merubah bentuknya tanpa merubah nilainya. Bentuknya saja kita rubah menjadi seperti ini nanti. Jadi ini adalah 3 kali 3 adalah 9 ya. 3 kali akar 2 atau 3-nya ditaruh di luar dulu enggak apa-apa.
3-nya siapa tahu ada yang bisa dicoret kan gitu ya. Nah, 3-nya ditaruh di luar dulu, 3 dalam kurung 3 tambah akar 2. Kemudian ini 3 kuadrat ya, ini adalah 9 ya. Dikurangi akar 2 kalau dikuadratkan ada 2. Ya, ini adalah 7. Oh, ternyata harus kalikan aja ya. Ini kalikan ke sini adalah 9, ini kalikan ke sini adalah 3 akar 2 dibagi 7. Nah, berarti yang C. Kita lanjutkan soal berikutnya. Dalam kompetisi ya, matematika banyak soal 50. Jadi banyak soal adalah 50. Peserta akan mendapat skor 4 jika menjawab benar. Ya, mendapat skor 4 jika menjawab benar. Ya, jika benar maka skornya adalah 4. Ya. Min 2 jika salah. Jika salah akan mendapat skor min 2. Ya, min 1 jika tidak menjawab. Tidak menjawab saya simpulkan T ini sama dengan minus 1 jika tidak menjawab. B ini menjawab 41 soal. Ya, dari 41 soal ini kita lihat B ini menjawab 40 soal dan mendapat skornya adalah 65. Total skor 65. Soal yang dijawab benar oleh B ini yang benar. Jadi ini yang benar misalnya B ya. Jadi yang benar adalah B ya. Yang salah adalah 41 min B. Yang benar adalah B. Yang salah adalah 41 dikurangi B. Dan yang tidak dijawab ya tinggal ngurangkan saja. 41 soal dijawab benar. Jadi 50 dikurangi 41 sama dengan 9. Ini adalah yang tidak benar, tidak dijawab adalah 9. Ya. Total nilainya ini kalau di total nilainya adalah 65. 65 kalau dijumlah. Jadi mari kita jumlah di sini. Benar ini dikalikan faktor pengalinya. Ya, kalau faktor pengalinya saya kasih warna lain. Benar ini faktor pengalinya adalah ini tadi 4. Ya, 4. Faktor pengali dari benar adalah 4. Faktor pengali dari salah ini kasih kurung ya. Ini adalah faktor pengali dari salah adalah min 2 dan faktor pengali dari tidak dijawab adalah min 1. Nah, kalau di total 65. Oke. Jadi 4 kali benar adalah 4 benar. 4 benar ditambah ini min 2 kali 41 adalah min ini bukan tambah ya, minus berarti ya. Ya. 41 dikali 2 adalah minus 82. Minus 82. Minus benar, minus 2 adalah plus benar. Plus 2 benar, maaf. Plus 2 benar ya. Kemudian 9 kali min 1 adalah min 9. Ini harus sama dengan 65. Ya, sekarang 4 benar tambah 2 benar. Ini adalah 6 benar. 6 benar. Ini min 82, min 9. Ya, min 82, min 9 adalah minus 91 ya, 91. Oke. Sama dengan 65. Jadi 6 benar adalah 91 tambah 65. Ya, di sini 5 tambah 1 adalah 6. Ya, 6 tambah 9 adalah 15. Ya, maka benar sama dengan 156 bagi 6. Saya pakai kalkulator saja. 156 ya dibagi 6. 26. Berarti yang benar adalah 26. Jawabannya yang B. Kemudian kita kerjakan yang bawahnya. Jumlah bilangan kelipatan 6 ya, kelipatan 6 antara 500 sampai 700. Berarti 500-nya enggak ikut ya, 500 ya. Nah, ini enggak ikut. Habis itu kelipatan 6. Berarti angka pertama setelah 500 yang kelipatan 6 berapa? Kita coba-coba saja ya. Kalau 501 enggak mungkin rasanya. Kalau 500 kita bagi 6 bisa enggak? 500 dibagi 6. Ya, oh enggak bisa. Coba 501.
dibagi 6. 83 enggak bisa. 502 dibagi 6 enggak bisa. 503 dibagi 6 enggak bisa. 504 dibagi 6 lah dapat 84. Ya, 504 berarti. 504. Ini adalah 84 kali 6. Ya. Kemudian ini titik-titik ya, sampai di bawahnya 700. Yang masih bisa dibagi 6. Ya. Ini tadi 84 benar ya, sudah. Di bawahnya 700 yang bisa dibagi 6. 609. Ya, coba dibagi 6. Dibagi, oh kok 3. 609. 699, maaf ya, 699 dibagi 6. Bisa enggak? Enggak bisa. 698 dibagi 6 enggak bisa. 697 dibagi 6 enggak bisa. 696 ya, dibagi 6 bisa ya. 696 ini adalah berapa? 116 kali 6. 116 dikali 6 ya. Jadi banyaknya ini adalah suku pertama, ini deret aritmatika ya, deret aritmatika, karena setiap kesini ditambah 6 tambah 6 gitu ya. Bedanya adalah 6. Ya, ini A-nya adalah 105, ini adalah A-nya. N-nya kita ngitungnya dari sini, dari 84 sampai 116. Ya, caranya adalah 116 tambah 84 tambah lagi 1, dikurangi 84 ya. 116 ya, N sama dengan 116 dikurangi 84 ditambah 1 sama dengan ya, berapa? Dikurangi 84 ya, sama dengan terus ditambah 1, ditambah 1 sama dengan 33 ya, 33. Kita hitung lagi, siapa tahu ada salah. 116 dikurangi 83 langsung aja ya. Nah, keliru. 116 dikurangi 83. 33 ya. Kenapa kok ini dikurangi terus tambah? Ya, ini ilustrasinya seperti ini. Misalnya bilangan yang ingin kita tambahkan adalah 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya berapa? Kan 5 dikurangi 1 kan 4. Nah, 4 harus ditambah 1 kan gitu ya. Jadi kalau 5 dikurangi 1 aja jumlahnya jadi nggak 5, cuma 4. Ya, ilustrasi yang lain misalnya bilangan yang sama ya, 6, 7, 8, 9, 10. Antara 6 sampai 10 ada berapa bilangan? Ya, 10 dikurangi 6 kan cuma 4, harus tambah 1, sama seperti ini ya. Jadi jumlahnya SN, kita gunakan rumus ini. Saya pakai warna hijau untuk rumusnya. SN adalah N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Ya, kita hitung di sini. SN sama dengan N-nya 33. Dibagi 2 dalam kurung A-nya adalah 504. Ya, ditambah 696. 696. Nah, ini adalah 33 bagi 2. Ini ditambahkan dulu. 504 ditambah 696. 696. Ya, sama dengan berapa? 1200. Ya, kalau dibagi 2 berapa? Dibagi 2, 600 berarti akan menjadi 33 kali 600 sama dengan kali 33 kali 33. 19800. Jawabannya adalah yang C ya. 19800. Kita lanjutkan nomor berikutnya, sekarang nomor 6 ya. Saya kasih tinta biru. Seorang petani menggunakan 1/8 dari lahannya untuk menanam padi. Jadi padi adalah 11/8 dari 11/18 dari lahan. Ya.
Jadi padi adalah 11/18 dari lahan untuk menanam padi, 3/7 dari sisa lahan setelah ditanam padi digunakan untuk menanam jagung. Jadi untuk jagung yaitu 3/7 dari sisa lahan dulu ya. Ya, sisa lahan. Saya kasih nama sisa 1 gitu ya. Sisa 1, ya, sisa lahan pertama. Ya, sisa lahan yang biru ya adalah sisa lahan 1. Sisa lahan ini adalah lahan dikurangi lahan ini dijadikan 18/18 lahan aja biar nguranginya lebih enak. Kan lahan atau gini aja ya, lahan dikurangi 11/18 lahan ya. Ini akan sama dengan lahannya ini dijadikan 18/18. 18/18 dari lahan dikurangi ya 11/18 ya lahan ini berarti sama dengan 8 kurangi 11 adalah 7/18 dari lahan. Ini adalah sisa. Ya, sisanya sekian. Ya. 3/7 dari sisa lahan setelah ditanami padi digunakan untuk menanam jagung. Jagung saya kasih warna merah. Ya, jagung. Berarti jagung ya, ini akan sama dengan 3/7 dari sisa. Jadi 3/7 dari sisa lahan ya. 3/7 dari sisa lahan 1 ya, sisa 1 ya. Ini digunakan untuk jagung, padahal sisa 1 adalah 7/8 lahan. 3/7 dikali 7/18 dari lahan ini adalah untuk menanam jagung. Berarti ini akan dibiarkan dalam bentuk seperti ini aja, pecahan aja. Siapa tahu nanti ada yang bisa dicoret dalam pengerjaannya. Ya. Kemudian 1/4 dari sisa, nah, sisa berikutnya saya kasih warna hijau, ya. Ini saya kasih nama, tetap merah dulu, ya, tetap merah dulu, biar kompak sama atasnya. Jadi nanti sisanya, sisa ini adalah 3/7 jagung kan ini, oh ini ternyata harus kita kalikan ya. Jadi kemudian 1/4 dari sisa setelah ditanam padi dan jagung, ya. Jadi sekarang untuk menanam jagung ini adalah 21 dibagi berapa? 21 bagi 7 kali 18 ya. Di sini clear 7 kali 18 sama dengan 126. 126 dari lahan ya. Oke. Kemudian sisa. Kemudian 1/4 dari sisa lahan setelah ditanam padi dan jagung. Ya, ada sisa 2. Jadi sisa 2 itu adalah sisa 1 ya dikurangi ini. Sisa 1 kan 7/8 dari lahan. Dikurangi 3/7. Ya, jadi sisa 2 ya, sisa satunya adalah 7/18 dari lahan, ini adalah sisa pertama, ya, dikurangi lagi dengan ini, lahan jagung, ya. Ini adalah 3/7 dari sisa 1, ya. Sisa 7/8 dari atau gini aja ya. Ini 7/8 dari sisa 1, padahal sisa 1 adalah gini aja, sisa 2-nya saya hitung dari awal aja. Berarti lahan ya dikurangi ya, dikurangi 11/18 dari lahan, dikurangi padi ya, dikurangi 11/18 dari lahan, dikurangi lagi dengan ini jagung. Jagung adalah 21 maaf, 21 dibagi 126 dari lahan. Ini adalah sisa 2. Ya. Maka sisa 2 ini sama dengan
semua jadikan ini 126 per 126 dari lahan, dikurangi ini masing-masing kalikan 7 aja biar kompak. Ya, ini menjadi 77 per 126 minus 20, ini dari lahan ya, 21 per 126 dari lahan. Akan kita kurangkan 126 dikurangi 77 dikurangi lagi 21 ya, sama dengan 28. 28 per 126 dari lahan. Ini adalah sisa kedua. Sisa setelah padi dan jagung. Sekarang saya akan kerjakan pakai ungu ya untuk kubis. Kemudian seperempat ya dari sisa lahan setelah tanaman padi dan jagung digunakan menanam kubis. Berarti kubis sama dengan seperempat ya dari sisa 2 sama dengan 1/4 dari 28 per 126 dari lahan. 28 bagi 4 adalah 7. Berarti 7 per 126 dari lahan ini adalah untuk kubis ya, betul ya, 28 bagi 4. 28 bagi 4. Oke, saya hanya ngecek aja. Ini 7 per 126 dari lahan. Jika luas lahan petani tersebut adalah 12.000 meter persegi, maka luas lahan yang untuk menanam kentang. Ya, jika luas lahan petani tersebut sisa lahan ditanami kentang, sisa 3, berarti kita ngitung sisa 3 untuk kentang. Ini geser sedikit, sisa 3. Jadi sisa 3 ini adalah untuk kentang. Untuk kentang berarti lahan dikurangi 11 per 18 dari lahan dikurangi 21 per 126 lahan, terus dikurangi ini kubis ya, kubis KU gitu aja ya, dikurangi ini adalah 7 per 126 lahan. Nah, lahannya ini jadikan 126 ya, seperti tadi. Ini 126 per 126 ya. Jadi mirip ini, hanya saja ditambahkan ini 7 per 126. Kita hitung clear, ini 126. Nah, ini sama dengan ini kurangi 7 aja ya. Sama dengan ini 28 kurangi 7. 28 dikurangi 7, 21 ya. Berarti ini 21 per 126 dari lahan ya. Jadi hasil pengurangannya ini nanti sama dengan ini ditambah ini satu pengurangan lagi yaitu 7 per 126. Nah, ini adalah sisa ya. Sisa setelah dikurangi semuanya, dan sisa tersebut jika luas lahan dan sisa ini akan ditanami kubis. Saya akan pakai yang hijau. Ya, selanjutnya setelah ditanami padi, jagung, kubis, sisa lahan di kentang ya, kubis KU ya. Jika luas lahan petani tersebut adalah 12.000 meter persegi, maka luas lahan yang digunakan untuk tanaman kentang. Nah, kita tinggal ngalikan untuk tanaman kentang 21 ya. 21 dibagi 126 ya, dikali luas lahannya adalah di sini 12.000. 12.000. Ini sama dengan berapa? Kita pakai kalkulator saja. 21 kali 12.000 dibagi 126 sama dengan 2000. 2000. Kita lihat 2000 jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan lagi soal di bawahnya. Perbandingan banyak penduduk yang berprofesi sebagai petani terhadap pedagang suatu daerah adalah 3:4. Petani ya dibanding pedagang ya, perbandingan penduduk yang berprofesi sebagai petani terhadap pedagang suatu daerah adalah 3:4. Sedangkan perbandingan penduduk pedagang terhadap pegawai ya, petani terhadap pedagang adalah 3:4. Di sini masih ada pegawai lagi nanti ya, 3:4.
Kemudian sedangkan perbandingan banyak pedagang terhadap pegawai, pedagang dibanding pegawai, ya, ini sama dengan, ya ini sama dengan gini ya, sama dengan 6:5, 6:5. Ya, jika ada 600 pedagang, ya, di daerah tersebut, maka banyaknya petani dan pegawai. Oke, sekarang ini perbandingannya kita jadikan satu, petani dibanding pedagang dibanding pegawai. Yang bisa kita samakan adalah 6-nya ini sama-sama kita jadikan 12, ya. Nah, 6 jadi 12 kalikan 2, 5 juga kita kalikan 2, yaitu 10. Kemudian 3, 4 jadi 12 ini kalikan 3. Ya, 4 dikalikan 3, 3 juga dikalikan 3, yaitu 9. Ya, yang kita bandingkan adalah banyaknya petani dan pegawai. Jadi petani ditambah pegawai, ya, dibagi dengan pedagang, ya, ini sama dengan berapa? Nah, petani di perbandingan di sini adalah 9. 9 ditambah berapa? Pegawainya adalah 10, berarti 19. 19 dibagi, kalau pedagang di perbandingannya adalah 12. 19 bagi 12. Kemudian pedagang ini adalah jumlahnya adalah 600. Ini kita kalikan silang ke sini. Jadi petani tambah pegawai sama dengan 19 per 12 dikali 600. Ya, saya pakai kalkulator ya biar presisi. Kalau kalian nyoret ya, 6 dengan 2 dicoret dan seterusnya. Ini 19 kali 600 dibagi 12. Sama dengan 950. 950. Ya, jawabannya yang D. Kita lanjutkan lagi nomor 8 sekarang. Nomor 8, saya menyisihkan sebagian dari uang gaji saya. Nah, saya kan ahli ya. Ahli menyisihkan sebagian dari uang gajinya sebulan sekali secara rutin ya untuk ditabung. Jika pada bulan pertama ahli menabung 5.000, jadi bulan pertama U1 adalah 5.000, dan setiap bulan kemudian dia menabung uangnya sebesar 2 kali lipat tabungan bulan sebelumnya, U2 berarti 10.000, ya 10.000 dengan rasio R sama dengan 2. Rasio itu dihitung bagaimana? Rasio adalah U2 dibagi U1. Ya. Di sini setiap bulan ia menabung uangnya sebesar 2 kali lipat ya tabungan bulan sebelumnya. Maka tabungan ahli setelah 1 tahun berarti N-nya sama dengan 12 bulan. Ya. Nah, ini adalah yang ditanyakan adalah tabungan ahli dijumlahkan. Ini adalah barisan geometri ya. Rumusnya SN sama dengan A dalam kurung R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Kita masukkan ke rumus, maka S12 adalah A-nya adalah 5.000. 5.000 dikalikan R pangkat N, 2 di pangkat 12 dikurangi 1. Ya, dibagi 2 dikurangi 1 yaitu 2, berarti ini 5.000, 2 pangkat 12. Saya hitung 2 pangkat 12 ini sama dengan 4.096 ya, 4.096 dikurangi 1, berarti nanti ini akan menjadi 5.000 dikalikan 4095 ya, sama dengan dikurangi 1 dulu, sama dengan 4095 dikalikan 5.000 sama dengan 20 juta ya, 475D ya, 20 juta ya, 475.000. Oke, jawabannya adalah yang D. Wow, bermula dari 5.000 jadi 20 juta. Keren ya, kalian bisa mencontoh saya ya. Oke. Nomor 9 sekarang. Dapur umum di suatu daerah terdampak bencana alam.
menyiapkan 8 ton beras untuk makan 2.000 orang pengungsi selama 12 hari. Karena banyak pengungsi bertambah 400 orang lagi, ya, maka persediaan beras tersebut hanya mencukupi kebutuhan makan para pengungsi dalam waktu berapa hari, ya. Dapur umum terdampak bencana alam menyiapkan 8 ton beras, ya, untuk makan 2.000 orang selama 12 hari. Di sini ini berapa hari? Berarti kita akan bandingkan. Orangnya bertambah, banyak orang ini hari, ya. Kalau 8 ton beras ini untuk 2.000 orang, ini habis 12 hari. 2.000 orang ini habis dalam 12 hari. Nah, karena bertambah banyak pengungsi bertambah 400 orang, kalau sekarang bertambah 400 orang berarti 2.400. Ini berapa hari? Ya, atau X itu aja ya, biar enak dilihatnya. Ini berapa hari itu X. Ya. Nah, banyaknya orang dengan persediaan makanan ini berbanding terbalik. Semakin banyak orang, banyaknya hari semakin sedikit. Ya, jadi ini perbandingan terbalik. X bagi 12 sama dengan 2.000 bagi 2.400. Jadi X dibagi 12 sama dengan ini bawah bagi atas sama dengan atas bagi bawah. 2.000 dibagi 2.400. Ini nolnya dicoret, ya. Kemudian 12 dan 24 ini coret dapat 2, ya, maka X-nya dapat 20 bagi 2 adalah hanya cukup untuk 10 hari, ya, yang C. Kemudian kita kerjakan nomor 10. Ya, nomor 10 ini P adalah bilangan genap kurang dari 11. Berapa aja bilangan genap yang kurang dari 11? Bilangan genap yang kurang dari 11 ada 0 itu termasuk bilangan genap loh ya. 0. Terus 2, 4, di sini ada 6, ada 8, ada 10. Ya, definisi bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Habis dibagi 2, ya. Dan 0 dibagi 2 itu sisanya adalah 0. Ya, hasilnya 0, sisanya 0, berarti habis dibagi 2. Makanya 0 ini disebut juga sebagai bilangan genap. Khi adalah faktor dari 8. Ya, faktor dari 8 bisa 1, bisa 2, bisa 4, bisa 8. Ya, 1 kali 8 adalah 8, 2 kali 4 juga 8. Ya, P dikurangi Khi. Nah, di sini akan kita lihat diagram Venn-nya. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah P, ini adalah Khi. Ya, kalau P dikurangi Khi adalah daerah yang sini. Ya, yang P tapi tidak termasuk Khi. Ya, oke, nilainya kita akan masukkan. Ya, yang P tapi P dikurangi Q daerah sini ya. Jadi yang sama dulu kita lihat. Yang sama antara P dan Q kita pakai tinta hijau dulu. Adalah 2 dengan 2 ini sama. 4 dengan 4 ini sama. Ya, 4 dengan 4 ini sama. 8 dengan 8 adalah sama. Ya, jadi yang ditaruh di tengah ini adalah ada 2, 4, 8. 2, 4 sama 8. Yang masuk P tapi nggak masuk Q adalah 1. Ya, yang masuk Q tapi nggak masuk P adalah 0 dan 10. Kemudian ya ini aja. Jadi 1 adalah jawabannya. Ya, P dikurangi Q adalah himpunan yang punyanya P tapi tidak termasuk punyanya Q. Sekarang nomor 11. Perhatikan gambar berikut gradien garis yang tegak lurus AB. Tegak lurus berarti misalnya ini gradien L ya. Nanti ada garis M yang tegak lurus. Ya. Nah, ini garis M yang tegak lurus, maka gradien dari L dikali gradien dari M ini akan sama dengan min 1. Kita cari gradien dari L dulu. Gradien dari L adalah delta Y per delta X.
ya. Ini delta Y, ini adalah delta X. Ya, delta X. Dan kalau ngadepnya ke sini adalah positif, ngadepnya ke sini adalah negatif. Ya, selalu seperti itu. Ya, maka ML, ini garis L ya. ML sama dengan delta Y per delta X. Delta Y-nya berapa? 1, 2, 3, 4. 4 dibagi delta X-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4/7. Kita masukkan ke sini. ML-nya adalah 4. Ini dikali ya, bukan dibagi. 4/7 dikali gradien dari M sama dengan min 1. Maka gradien dari M adalah min 7/4. Ya, jawabannya yang C. Kita lanjutkan nomor 12. Nilai X yang memenuhi berikut ini adalah, ini kok kelihatannya enak kalau di zoom ya. Nah, gini kan besar dari tadi. Nilai X yang memenuhi persamaan ini ya, di sini adalah kita kalikan ke dalam dulu ini. Jadi ini X min 1 ini kita tulis apa adanya dulu ya. Dikurangi min 3 kali 5 ya. Ini kita bongkar kurungnya langsung nggak apa-apa. Min 3 kali 5 adalah minus 15. Minus 3 kali minus 2X adalah plus 6X. Ini akan sama dengan 2 kali 2X adalah 4X. Ya, 2 kali min 5 adalah min 10. Kemudian yang X dikumpulkan sama X ditambah 6X dikurangi 4X, ini akan sama dengan minus 10, ini benda ruas ya, plus 15 plus 1. Maka ini X tambah 6X, 7X dikurangi 4X adalah 3X, ya, sama dengan 10 ditambah 15, ini adalah 5, 5 tambah 1, 6. Maka X sama dengan 2. Oke, jadi X-nya sama dengan 2. Yang 2 adalah yang B. Oke. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini dengan X bilangan bulat. Kita zoom lagi. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Nah, ini X dikumpulkan sama X sama dengan tadi ya. 5X min 2X. Kalau dipindah ruas dijadikan minus ya. Lebih kecil sama dengan 5 plus 4 ya. Ini min 4 dipindah ruas jadi 4. Ini akan 3X lebih kecil sama dengan 5 tambah 4 adalah 9, maka X lebih kecil sama dengan 3. Lebih kecil sama dengan 3 artinya dari minta hingga, dan seterusnya sampai min 1 misalnya ya, 0, 1, 2, 3 ikut, 3, kurung tutup. Ya, seperti itu. Jadi mana yang cocok? Dari titik-titik sampai 3, berarti yang B. Oke. Diketahui rumus fungsi seperti ini. 6X plus 5. Nilai ini sama dengan 6X plus 5. Nilai F5 sama dengan berapa? Ini kita cari bagaimana caranya agar ini sama dengan 5. Berarti 2X min 3 sama dengan 5. Berarti 2X sama dengan 8. Berarti X-nya sama dengan 8 dibagi 2 adalah 4. Ya, X yang kita pakai adalah 4 berarti. Nah, X 4 ini kita masukkan ke sini. Ya, ke sini. Maka ini akan sama dengan 6 dikali 4 dikurangi 5. Sama dengan 24 dikurangi 5. Sama dengan 19. Jawabannya yang B. Kita kerjakan nomor 15. Kelas 9E terdiri dari 30 orang. Dan yang menyukai mata pelajaran matematika 15 orang. Ya, yang menyukai pelajaran IPA 21 orang dan yang tidak menyukai matematika dan IPA 3 orang. Banyak siswa yang hanya menyukai matematika saja. Jadi ini kita akan gunakan diagram Venn juga ya. Nah, banyaknya siswa ada 32. Ini 32 adalah semestanya. Jadi di sini nanti ada matematika, ada IPA. Di sini matematika, ada IPA. Dari 32 orang yang menyukai mata pelajaran matematika ada 15. 15 orang menyukai matematika. Ya. Yang menyukai IPA 21, ada 21 orang yang suka IPA.
Dan yang tidak menyukai matematika dan IPA ada 3 orang. Yang tidak menyukai kedua-duanya adalah 3 di luar berarti ya. Yang tidak menyukai matematika dan IPA 3 orang. Banyak siswa yang hanya menyukai matematika saja. Hanya, ada kata hanya ya. Saya di pembahasan sebelumnya itu ada agak keliru. Kalau hanya daerah yang merah ini aja, hanya matematika. Yang merah di sini aja. Maka kita akan hitung nilai di sini ada nilai X orang yang menyukai keduanya. Ada X orang yang menyukai keduanya. Karena X ditulis di sini, maka ini harus kurangi X dan ini harus kurangi X. Biar yang X ini tidak dihitung 2 kali. Jadi 15 min X ditambah X ya. 15 min X ditambah X ditambah ya 21 min X ditambah 3 harus sama dengan 32. Yang bisa kita coret. Ini min X dengan X bisa kita coret. Terus kemudian ini 15 tambah 21 tambah 3. 21 tambah 3, 24 ya. 24 ditambah 15. Ini adalah 39. Berarti X, ini minus X plus 39 sama dengan 32. 39 kita pindah ruas ke kanan, maka minus X sama dengan 32 dikurangi 39 sama dengan minus 7. Berarti X-nya sama dengan 7. Yang hanya menyukai matematika saja adalah 15 min 7. Ya, adalah 15 min 7. Ini sama dengan 8. Ya, 8 orang saja. 8 tambah 7 kan 15 ya. Oke, sekarang nomor 16. Saya gunakan warna biru biar warna-warni. Persamaan garis yang melalui titik ini dan sejajar dengan garis yang melalui titik ini. Ya, ini persamaannya nanti, ini adalah melalui titik ini adalah X1, ini adalah Y1. Ya, rumusnya Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Nah, untuk M-nya ini kita ambil dari sini kan sejajar. Kita ngitung M-nya di sini. Ya, akan saya zoom biar lebih enak dilihatnya. Kita akan hitung M-nya. Oke, kita hitung M-nya di sini ya. Akan saya geser kanan sedikit. Oh, angkanya ada yang nggak kelihatan. Ini 0,7 ya, 0,7. Jadi ini akan saya anggap sebagai X1, Y1. Ini adalah X2, Y2. M kita hitung dengan delta Y dibagi delta X. Ya. Delta Y adalah Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Ini dibolak-balik 1-2-nya enggak apa-apa. Ya. Maka ini akan sama dengan Y2-nya adalah 7. Ya. Dikurangi Y1-nya min 5. Min dalam kurung min 5. Ya. Dibagi X2-nya adalah 6. Ya. Dikurangi 2. Dikurangi minus sama dengan plus. 7 min 5 adalah 12. Ya, 7 sama dengan plus 5 ya. 12 per 6 dikurangi 2 adalah 4. Maka gradiennya ini adalah 3. Ya, 6 dikurangi 2 kan 4. 12 bagi 4 adalah 3. Kita sudah temu gradiennya adalah 3. Kita masukkan ke sini. Y min Y1-nya adalah 4. Min kali min plus ya. Y plus 4 sama dengan 3 dalam kurung X min X1-nya adalah 6. Nah, maka ini Y plus 4 sama dengan 3X min 18 ya. 6 kali 3 adalah 18. 4-nya kita pindah ruas ke kanan. Y sama dengan 3X min 18 min 4 min 22. Nah, berarti yang D. Y sama dengan 3X min 22. Sekarang nomor 17. Nomor 17 fungsi kuadrat dari grafik di bawah ini adalah, kita lihat fungsi kuadrat ini menghadap ke atas. Kalau menghadap ke atas adalah tersenyum. Kalau saya punya fx ya, fx ini adalah ax kuadrat tambah bx tambah c. Kalau a lebih besar dari 0 ini grafiknya tersenyum. Berarti a harus lebih besar dari 0. Jadi ini nggak mungkin kita pilih. Kita punya pilihan 1, 2, 3. Nah, dari sisi B-nya, kalau B dan A berlawanan tanda, ya, B dan A berlawanan tanda, maka
titik puncaknya di kanan. Titik puncak di kanan sumbu Y. Puncak di kanan sumbu Y. Ya, di sini harus yang berlawanan tanda. B-nya harus kita pilih yang negatif. Jadi ini B-nya positif tidak kita pilih. Oke, kita sudah mengerucut ya. Ini yang C. Ini adalah titik potong terhadap sumbu Y. Yang ini. Nah, sekarang kita tinggal ada dua pilihan. Ya, yang pertama atau yang kedua. Di sini titik potongnya adalah min 2 dan 4 ya, titik potongnya min 2 dan 4. Maka akan kita faktorkan. Mana kalau yang difaktorkan yang benar? Yang A coba kita faktorkan, yang A. Kita faktorkan fx ini sama dengan kelihatannya bukan yang A, yang B ya. Yang B kelihatannya langsung saja. Ini feeling saya yang B misalnya. Kita faktorkan yang B saja. Kalau B yang kita faktorkan, ini fx itu kan sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Ya, ini kalau kita faktorkan akan menjadi x, ini x min 8, ini kita cari bilangan yang dikalikan min 8 kalau tambah min 2. Ini akan mendapat, oh enggak ya. Ini 4 kali, oh iya benar, 4 kali 2. Sip. Ini min 4, ini plus 2. Kita cek ya. X yang kiri kali yang kiri kali yang kiri sama dengan yang kiri. Ya. Kemudian yang kanan kali yang kanan sama dengan yang kanan. Di sini min 4 kali min 2 adalah min 8. Sudah cocok? Ya, sekarang luar kali luar ya. Ini adalah 2x ditambah 8 kali dalam kali dalam ya, min 4x kalau ditambah akan menjadi min 2. Cocok ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, jadi banyak cara ya. Jadi ini Pak Ari memang mengeluarkan apa ya, beberapa pendekatan ya, kalian gunakan mana yang lebih enak menurut kalian. Tidak semuanya harus dipakai sebenarnya ini. Dari awal dicek, oh ini harus min 8, ini harus ini juga mungkin bisa. Atau ngecek titik-titik ya, titik sini, titik sini, titik sini, dicek dimasukkan ke persamaan juga bisa. Banyak cara. Kemudian kita kerjakan nomor 8 ya. Gambar di samping besar sudut ABD. ABD sudut ini ya. Ini kedua sudut ini berpelurus, maka 2x min 20 ya. Kalau ditambah x plus 20 ini harus 180 karena berpelurus, maka akan ketemu x-nya. Sini akan 3x ya. Ini 20 min 20 adalah 0 ya, sama dengan 180 langsung, maka x-nya sama dengan 60. Kalau x-nya 60, di sini 2x min 20 berapa? 2 kali 60 dikurangi 20 sama dengan 2 kali 60 adalah 120 ya. Dikurangi 20 maka akan 100 derajat. Yang C. Sekarang kita lanjutkan. Kita kerjakan 19 ya. Kita kerjakan 19. Oke. Perhatikan gambar pernyataan-pernyataan di bawah ini. Pernyataan yang benar, wah ini print-printannya nggak bagus, jadi saya nggak tahu. Yang jelas, ya, ini nanti Z kuadrat harus sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini yang miring, ya, ini yang miring. Atau X kuadrat sama dengan Z kuadrat dikurangi Y kuadrat, atau Y kuadrat sama dengan Z kuadrat min X kuadrat. Harusnya seperti ini nggak kelihatan. Kita lanjutkan di bawahnya. Nomor 20, perhatikan gambar di bawah ini, perbandingan sisi yang benar adalah, ya, kita lihat, biar enak, ini orientasinya kita samakan. Sudut ini pasti sama dengan sudut ini. Merah sama dengan merah. Nah, ini kalau kita kasih, ini kan sejajar ya, kita kasih garis, diteruskan, nah, ini akan kelihatan. Ya, ini adalah sudut berseberangan. Dalam berseberangan sudut, hijau ini akan sama dengan sudut hijau ini. Ya, pasti sama. Dan sudut yang nggak saya beri tanda kan sama dengan sudut yang nggak saya beri tanda. Jadi gambar yang kiri ini, yang kecil ini bisa kita gambar lagi ya, di sini posisinya, orientasinya sama ya. Nanti di sini adalah sudut yang merah ya, dan di sini adalah sudut yang hijau. Sudut yang hijau. Oke. Kemudian
di sini adalah yang merah ini ada pada titik T, ya. Yang hijau pada titik P, dan yang tidak ada tandanya ada pada titik H. Nah, perbandingan sisi yang benar sekarang. Kita lihat PH banding RS. PH, kita sudah fokus pada kedua segitiga ini aja ya, segitiga ini dan segitiga ini. Ya, PH dibanding RS, ya, PH dibanding RS sama dengan TR banding PT, sama dengan TR dibanding, oh enggak jelas enggak ini ya. PH harusnya dibandingkannya sama TS harusnya. Jadi PH dengan TS, PH, ah ini, loh ini PR dengan ST, PH dengan ST, PH itu harusnya gandengannya sama TS atau ST. Nah ini ST ada. PG banding ST, PG banding ST sama dengan RS banding GT, sama dengan RS banding GT. Ini benar. Untuk yang ini dengan ini benar. Ya, coba TR bagi PG banding TR, PG dibanding TR, ya. Jadi sisi sini dibanding sisi sini, ya, sama dengan RS, PG banding RS, bentar. Ini PG banding RS, PG banding RS, kok bandingkannya sama RS ya? PG banding RS ini sama dengan TR banding PT, TR dari sini, ya, banding PG banding RS sama dengan PG banding RS sama dengan TR banding PT. TR itu yang mana? TR ini ya. TR banding PT. Oh, harusnya PG banding TS. PR PT, PRS PT. Bentar, ini agak repot saya. PG banding TR, PG banding TR. Oh, PG banding TR mana TR? Oh ini TR. PG banding TR sama dengan, kok PG banding TR sih? PG banding RS. Maaf, ini agak kacau yang ketiga. PG banding RS, PG banding RS, PG banding, saya kalau ini enggak bingung. PG banding ST, PG banding ST, kali ini kan sejajar ya. PG dengan ST, RS dengan GT, RS dengan GT, kan enak ya, tempat yang sama. Kalau ini PG dengan TR, PG dengan TR, ya, PG dengan TR, RS dengan PT, RS dengan PT. Kelihatannya kok enggak pas ini ya. Jadi atau mungkin kita balik coba sih. PG banding RS sama dengan TR banding PT. Kalau kita balik ini, PG ini merah ruas ya, banding TR sama dengan RS banding PT. Ini kan sama senilai ya. Ini PT, PG banding RS sekarang ya. PG dibanding RS, ya. PG dibanding RS, jelas salah yang kelihatannya. TR dengan PT, TR dengan PT-nya benar, PG-nya dengan harusnya TS, ya. Jadi ini salah untuk yang kedua. Makanya saya putar-putar kok bingung saya. Memang salah ya, clear. Nomor yang A ini salah. Jadi ini salah. Kita coba ini ya. PG dengan RS, PG banding RS, PT TR.
PQ dengan RS ya. PQ banding RS ini adalah PT banding TR. Ya. PT banding TR, PT banding TR. Jelas tidak cocok ya. Kalau PT dengan TR, PQ seharusnya dengan TS ya, bukan dengan RS. Salah. Nah, jadi ini salah. PQ dengan PR, PQ kita bandingkan dengan PR. PR. Oh, ini yang panjang ini ya. PQ dengan PR. Nah, ini jangan dulu. Terlalu jauh ini ya. PR. Nanti kita analisanya agak susah. Ya. Ini dulu. PR dengan QS. PR dengan wah ini ya, harus melibatkan PR masalahnya ya. Oke, kita kembali ke sini lagi. PR dengan QS, PQ dengan PR, ya. PQ dengan PR, ini yang panjang ya, adalah PR dengan QS, PR dengan QS. PQ itu kan ini, ya. PQ dengan PR harusnya kalau QS dengan RSR harusnya. PR dengan QS. PR dengan QS. Enggak, ini salah jelas. Jadi kemungkinan yang benar ini. Ya, coba kita analisa. Ya, ini salah. Ini coretannya saya hilangkan dulu. Ini salah. PR dengan QS. PR dengan PR mana ini? Antara P dengan R dengan Q banding S. PR dengan QS ya, antara hijau-hijau ini enggak ada ya. PR dengan PT TR. PT PT dan TR ya. TR. Ini PR ini yang panjang dibanding yang pendek ya. PR ini PR banding QS ya, PR banding QS panjang bagi pendek ya. PTTR, PT pendek bagi panjang, salah ya. Jadi kok enggak ada yang benar ini. PR ini kan yang panjang ya, PR yang panjang, QS yang pendek. Panjang dibanding yang pendek, harusnya panjang banding yang pendek. PT ini yang pendek, TR yang panjang ya, ini enggak benar. Jadi harusnya kalau PT banding TR sama dengan QT. Jadi enggak ada yang benar ini ya. Jadi saya bikin bingung. Nomor 20 ini misalnya ada, saya nemu ide baru daripada nanti videonya kelamaan ya. Ini akan saya kasih di komen aja deh ya. Jadi ini saya skip dulu. Saya enggak menemukan jawaban masalahnya di sini. Ya, kita lanjut aja. Nomor 21. Perhatikan gambar di bawah ini. Nilai X adalah untuk nilai X di sini kita hitung nilai P-nya dulu. Ya, jadi nilai P ini tambah ini adalah 180. 75 ditambah 2P plus 25 adalah 180. Ya, 2P tambah 100 sama dengan 180. 2P sama dengan 80, maka P-nya sama dengan 40. Kalau P-nya 40, bisa kita hitung ini. Di sini 40 tambah 15 adalah 55. Ya, kita ingin hitung X. Maka 2X min 20 ditambah 75 ditambah 55 harus 180. Ini segitiga ini total sudutnya harus 180 juga. Ya. Kemudian kita pakai kalkulator saja ya. Ini sudah mulai capek saya ngerjakan ini. 75 ya ditambah 55 ya, 75 tambah 55 dikurangi 20 sama dengan 110 ya. 2X tambah 110 sama dengan 180, maka 2X sama dengan 70 ya, X-nya sama dengan 35. Jawabannya yang A. Nomor 22. Suatu persegi panjang kelilingnya 30. Ini persegi panjang, kelilingnya adalah 30. Ini adalah keliling ya.
Panjangnya 8 cm lebih dari lebarnya. Ini panjangnya 8 cm tambah lebar ya. Ini adalah lebar, panjangnya adalah lebar ditambah 3. 3 cm lebih dari lebarnya. Luas persegi panjang itu adalah keliling adalah 2 kali panjang tambah lebar. Jadi keliling sama dengan 2 kali, kelilingnya 30 ya. Kelilingnya 30. Nah, 30 sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Nah, ini kalau kita cari dapat 15. 15 sama dengan panjangnya adalah lebar tambah 3 tambah lebar. Ya. 15 dikurangi 3 adalah 12. 12 sama dengan 2 lebar, maka lebarnya sama dengan 6 ya, 12 bagi 2. Lebarnya 6, maka ini dapat kita hitung, ini adalah 6, ini adalah 6 tambah 3 9 ya. Yang bertanya adalah luas. Luas adalah panjang kali lebar, jadi 9 kali 6 ya sama dengan 54. Jawabannya yang A. Nomor 23 sekarang. O adalah pusat lingkaran. Besar OAB 35. Jadi AOB. AOB adalah 35 derajat ya, dan COD 105. COD adalah 105 derajat ya. Panjang busur CD 42 ya, panjang busur CD adalah 42. CD ini adalah 42 ya, 42. Yang ditanyakan adalah panjang busur AB. Ini sama dengan perbandingan sudutnya ya. Jadi busur AB ya, busur AB sama dengan 35 dibanding 105 dikalikan busur AB, yaitu 42. 42 ya, sama dengan, saya pakai kalkulator aja. Clear 35 kali 42 ya, 35 kali 42 bagi 105. 14 ya, jadi 14 cm yang B. Sekarang nomor 24. Gambar bangun berikut terdiri dari kubus dan limas. Luas permukaan bangun, jadi terdiri dari luas alas adalah luas terdiri dari kubus dan limas, berarti ini 8 juga ya. Luas alasnya adalah 8 kali 8 yaitu 64. Kemudian luas sisi tegak ya. Luas sisi tegak adalah 4 kali ya. 4 kali 8 kali 11 ya, sama dengan clear 4 kali 8 kali 11 ya, 4 kali 8 kali 11 sama dengan 352. 352. Kemudian luas sisi ini, sisi tegak dari limas ya, saya hitung pakai merah juga enggak apa-apa. Ini saya hitung ininya dulu ya. Ini adalah 11, di sini 8 ya, di sini ada 8, berarti tingginya berapa? Ini saya kasih alasnya ya. Di sini tingginya sama dengan 11 kurangi 8, yaitu tingginya ini sama dengan 11 kurangi 8 berapa? 3 ya. Tingginya adalah 3. Ya, kemudian sisi miringnya ini kita hitung ya, sisi ininya. Sisi ini kita hitung ketinggian dari segitiga. Di sini adalah 4 ya, di sini 3, ini pasti 5 ya. Jadi luas sisi tegak dari limas ya. Ya, ini adalah 4 kali setengah alas kali tinggi, yaitu 4 kali setengah adalah 2 ya. 2 kali, karena sisinya ada 4 ya, 2 kali alasnya adalah ini, adalah alasnya ya, adalah 8. Tingginya adalah 5, adalah 80. Kita tambahkan semuanya. Jadi luas total adalah ketiga luas ini kita tambahkan ya. Di sini sudah ada 352 ditambah 64 ya, ditambah lagi 80. Oke, 496. 496. Dan kok enggak ada jawabannya? Wah, ada yang salah ini. Salah ngitung mungkin. Saya hitung lagi ya. Luas alasnya, luas permukaan. Luas alasnya 8 kali 8 adalah 64, benar ya.
Ini adalah 8 dikali 11 ya, dikali 4. 8 kali 11 dikali 4 sama dengan 352 sudah benar. Ini adalah 4 kali ya, karena sebuah sisinya ada 4 ya. Sisi tegak dari 5 situ ya, masing-masing adalah ini tingginya 3. 3 dari 11 kurangi 8 itu adalah 3. Ini 3, di sini separuh dari 8, 4, ini pasti 5 ya. Alasnya adalah 8 dan dikalikan tingginya adalah 5 tinggi segitiga. Ya, ini dapat 2. 2 kali 5 adalah 10 tambah 8 80. Sudah benar ini. Jadi kalau nggak ada jawabannya ya sudah. 3 ini tambah 64 tambah 64 ditambah 80 ya tadi ya. 80 tambah 80 sama dengan 496 seharusnya. 496. Jadi tidak ada di sini. Ya. Ini jawaban yang seharusnya. Berikutnya kita akan lihat soal di bawahnya nomor 27. Sebuah kotak berisi 11 bola dan dinombori 1 sampai 11. Ya, 11 dari 1 sampai 11 ya. Bola yang bernomor ganjil diberi warna hijau. Wah, ini digambar aja biar enak. Ya, jadi warna hijau adalah bola nomor 1, bola nomor 3 atau gini aja ya. Saya kasih nomor dulu aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, yang warna hijau saya kasih lingkaran hijau gitu aja ya. Yang ganjil itu adalah warna hijau. Ya, ini ganjil warna hijau. Ganjil warna hijau. Oke. Bola yang bernomor ganjil diberi warna hijau dan bola yang bernomor genap diberi warna kuning. Warna kuningnya saya ganti oranye saja. Di sini adalah warna kuning. Oke. Jika 3 bola diambil secara acak, ya 3 bola diambil secara acak, ya diambil 3, 1, 2, 3, tanpa pengembalian, pengambilan bola berwarna hijau, pengambilan bola kedua berwarna kuning dan ketiga berwarna hijau adalah diambil satu-satu ya. Oke. Jadi mengambil bola itu satu-satu ya. Jadi pengambilan pertama ya, 3 bola diambil secara acak tanpa pengembalian, pengambilan bola berwarna hijau. Ini pengambilan pertama berwarna hijau. Terus pengambilan bola kedua berwarna kuning ya. Kedua berwarna kuning dan pengambilan bola ketiga berwarna hijau lagi. Yang ketiga berwarna hijau lagi. Nah, ini peluangnya, peluang pengambilan bola ketiga berwarna hijau. Peluang totalnya berapa? Oke. Jadi di sini peluang yang pertama adalah hijaunya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hijaunya ada 6 dibagi 11. Ya, tapi tidak dikembalikan. Anggap saja yang nomor 1 yang terambil. Jadi hijaunya sekarang tinggal 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sekarang pengambilan kedua diinginkan yang warna kuning. Warna kuning ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ya. Dibanding sekarang persediaan bola tinggal 10. 5/10. Ya, atau 1/2. Kemudian pengambilan ketiga hijau lagi. Anggap saja warna kuning yang terambil tadi adalah warna 2, dianggap seperti itu. Ya, untuk ilustrasi saja, belum tentu sebenarnya, ya. Tapi jumlahnya berkurang, yang jelas intinya itu. Sekarang hijaunya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang hijaunya 5, total persediaan bola tinggal 9. Ya. Jadi peluang total ya adalah ini dikalikan semuanya. Jadi peluang total ada 6/11 dikalikan 1/2 dikalikan 5/9. Itu semua dikalikan. Ya. Nah, sehingga kita akan dapatkan ini bisa kita coret. Yang bisa kita coret, kita coret. Ya, ini 2 dengan 6 bisa kita coret dapat 3. Jadi ini nanti akan 3 kali 5 adalah 15.
Ya, 11 kali 9 adalah 9. 3 masih kita bisa sederhanakan ya. Ini 3 dengan 9, ini dapat 3, jadi 5/33. Enggak ada di sini. Ya, 5/33 enggak ada. Jadi seharusnya 5/33 seharusnya. Di sini sekali lagi enggak ada jawabannya. Ya. Oke, yang terakhir hijaunya 5 toh. 1, 2, 3, 4, 5 dibagi 9. Ya, 6/11. Ya, 6-nya dicoret dengan 2 dapat 3, 3-nya dicoret dengan 9 ya. Sehingga 9-nya menghasilkan 3 ya. Di sini tinggal 5 saja. 5/11 kali 3 adalah 33. Tidak ada jawabannya. Sekarang nomor 28. Di diagram lingkaran di samping adalah data kegemaran olahraga dari 400 siswa. Banyak siswa yang gemar futsal adalah, nah, di sini dalam persentase dari futsal kita hitung ya 100% dikurangi ini semua. Ya, jadi saya langsung saja ya. 100 dikurangi 36 min 36 dikurangi 28 min 28 dikurangi 14 min 14 sama dengan 22%. Ya, 22%. Diagram lingkaran di samping adalah data kegemaran dari 400 siswa. Banyak siswa yang gemar futsal, berarti 400 ya, ini akan menjadi 400 dikali 22/100 ya, 22%. Nolnya bisa kita coret jadi 88. Jawabannya yang C. Sekarang nomor 29, perhatikan tabel di bawah ini, grafik dari tabel di atas yang nilai 10 ada 6 orang ya. Yang nilai 9 ada 8 orang, agak ngaca itu ya. Nilai 10 ada 6 orang, di sini agak saya besarkan ya. Di sini 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ya, di sini adalah berapa ini? 6, 7, 8, 9, 10. Ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang dapat 10 adalah 6 orang, cocok. Ya, kita lihat lagi. Yang dapat 9, 8 orang. Yang dapat 9, 8 orang, cocok. Yang dapat 8, 12 orang. 8, 12 orang, cocok. Yang dapat 7, 3 orang. Ini adalah 0, 2, antara 3 dan 4, cocok. Ya, yang dapat 6, 8 orang, cocok. Yang dapat 5, 3 orang. Untung saja A adalah jawabannya. Jadi tidak terlalu naik turun nyebaknya. Oke, nomor 30 sekarang. Umur rata-rata dari sekelompok terdiri dari guru, karyawan, dan TU adalah 42 tahun. Ya, jadi rata-rata dari guru, karyawan, dan TU GKT. Nah, umur rata-rata suatu kelompok terdiri dari guru, karyawan, dan TU adalah 42 tahun. Adalah 42 tahun. Jika umur rata-rata guru adalah 39, rata-rata dari guru ini sama dengan 39, dan umur rata-rata karyawan TU, rata-rata dari TU adalah 47 tahun, maka perbandingan banyaknya guru dan karyawan TU adalah, oke. Jadi ada guru, ada 2 orang aja ini ya. Umur rata-rata kelompok terdiri dari guru dan karyawan TU. Oh, ini hanya guru dan karyawan TU saja. Jadi K-nya enggak usah, G dan T saja. Ini K-nya saya batalkan. Ya. Guru dan TU, ya. Ini guru, ini TU, GT. Ya. Sekarang perbandingan banyaknya guru dan karyawan TU. Jadi rata-rata guru dengan TU ini adalah banyaknya rata-rata guru dikalikan banyaknya guru. Gurunya saya bikin huruf G saja ya, biar enggak dikira huruf G besar. Nah, biar enggak bingung sama angka 9. Ya, rata-rata guru ya, dan kalikan banyaknya guru ditambah rata-rata dari karyawan TU ya, dikalikan banyaknya TU dibagi guru ditambah TU ya, guru tambah TU harusnya G tambah T ditambah banyaknya guru tambah TU
ini sama dengan 4 umur rata-rata kelompok guru dan karyawan TU ada 42 tahun. Ini rata-rata ini 42 ya, 42. Jadi banyak rata-rata guru 42. Sebentar, rata-rata guru ini guru ya, ini guru dan TU 39. Jadi 39G ditambah ini G ya, 39G ditambah rata-rata dari TU 47. 47T sama dengan ini dikalikan ke sini 42G ditambah 42T. Sekarang kita akan pindah gurunya ke ruas kanan ya. Jadi saya hitung di sini aja ya. 47T dikurangi 42T sama dengan 42G dikurangi 39G. 47T dikurangi 42T adalah 5T ya. Ini 42 dikurangi 39 adalah 3G. Ya, yang ditanya adalah perbandingan guru dan karyawan. Jadi 5/3 adalah guru dibanding karyawan TU. 5/3 itu sama dengan 5/3. Yang A. Ya. Sekarang kita akan scroll untuk ngerjakan nomor 31. 31. Nah, ini. Paman membeli 3 karung beras. Ya, nomor 31. Paman membeli 3 karung beras. Ya. Dengan harga yang berbeda dengan sebentar. Paman membeli 3 karung beras dengan harga yang berbeda apa ini maksudnya? Paman membeli 3 karung beras dengan harga jenis 1 270.000, jenis berbeda ya. 3 karung beras dengan harga yang berbeda. Beras yang jenis 1 270.000, jenis 2 300.000 dan jenis 3 adalah 330.000. Kemudian beras tersebut campur dengan aturan setengah dari beras jenis 3 dicampur dengan jenis 1 dan setengah lagi dicampur dengan jenis 2, masing-masing karung berisi 30 kilo. Jika campuran jenis 1 dan 2, 3 dan 1 dijual dengan harga 11.000 per kilogram, sedangkan campuran jenis 2 dan 3 dijual dengan 12.000 per kilogram, maka persentase keuntungan yang diperoleh. Ya. Jadi ini ada 3 karung. Karung jenis pertama, ya, kedua dan ketiga, karungnya kebesaran. Khawatir nggak cukup tempatnya. Karung jenis pertama, karung jenis kedua, dan karung jenis ketiga. Ya, karung jenis pertama, ya, intinya harga. Ini kita hitung modalnya dulu. Modal, jadi dia mengeluarkan uang berapa sih? Ya, jadi modal dia itu akan mengeluarkan, ini ditambahkan aja ya, ditambahkan. Ya, saya tambahkan langsung ya, pakai kalkulator saja biar tidak terlalu lama. Jadi 270 ya, ditambah 300, ditambah 300 ya, ditambah 330. Ya, 270 tambah 300 tambah 330 sama dengan 900. Ya, 900.000. Ini adalah modal yang dikeluarkan. Sekarang hasil yang didapat, ya. Jadi beras tersebut dicampur dengan aturan setengahnya, setengah dari jenis 3 dicampur dengan jenis 1, ya. Ini diambil setengah jenis 3, 1/2 jenis 3 ditambah ya 1/2 jenis 1, ya. Aturan setengahnya dari beras jenis 3 dicampur dengan jenis 1. Ini tinggal diambil setengahnya ya, masing-masing. Dan setengah lagi dicampur dengan jenis 2. Gimana ini? Kemudian beras dicampur dengan aturan setengahnya dari beras jenis 3 dicampur dengan jenis 1. Dan setengah lagi dicampur dengan jenis 2. Ya, dan masing-masing karung berisi 30 kilo. Jika campuran jenis
3 dan 1 ya. 3 dan 1 ini dijual dengan ya campuran 31 ya. Jual 3 jenis 3 campuran 1. Ini adalah mana ya? Campuran 3 dan 1 dijual dengan harga 11.000. 11.000 per kilo ya. Sedangkan campuran jenis 3 dan 2, jenis 3 dan 2 ya dijual dengan 12.000 per kg, maka persentase keuntungan yang diperoleh paman yang jadi masalah ini jenis 3-nya sudah habis, jenis 1 dan 2-nya ini masih kepakai separuh ya. Coba ini kemudian beras tersebut dicampur dengan aturan setengahnya dari jenis 3 dicampur dengan setengah dari jenis 3 dicampur dari setengah 1. Ini ada setengahnya saja dari jenis 3 dicampur jenis 1, ini setengah dari jenis 3 dicampur jenis 2. Oke ya. Jadi setengah dari jenis 3 ini dicampur 1 ya. Dicampur dengan 1 ini dibagi menjadi 2 gitu ya. Setengah dari jenis 3 ini dicampur 1, setengahnya lagi dari jenis 3 dicampur ya yang setengah dicampur 1 dan setengah campur 2 gitu intinya ya. Dan di sini masing-masing karung berisi 30 kilo. 30 ini 30 ini 30 ya. Kemudian berarti untuk yang harga ini, yang harga 11 ribuan ini ada 15 tambah 30, ada 45 kilo kali 45 kilogram. Yang berjenis 2 dengan 3 juga 45 kilogram kali 45 kilogram. Nah ini uang yang didapatkan berapa? Ya di 45 dikalikan 11, 495.000. 45 ini kok 45 juga ya kali 12. 45 kali 12. Clear 45 kali 12 sama dengan 540 ya. Lagi 45 kali 12 sama dengan 540. 540.000. Nah, ini kalau dijumlah 540 tambah 495 ditambah 495 sama dengan 1.035.000. 1.035.000. Jadi untung ya adalah ini dikurangi modal dikali 1.000 dulu ya, dikali 1.000 ya, jadi kelihatan 1.035.000 dikurangi 900.000 ya. Nah, untungnya 135.000. 135.000. Nah, yang ditanya adalah persentase untung. Jadi persentase untung kita hitung. Persentase untung adalah untung dibagi modal kali 100%. Untungnya adalah 135.000 ya, modalnya adalah 900.000 dikali 100% ya. Jadi ini dicoret ribunya ya, ini 900-nya dicoret ya, tinggal 135 per 9 ya, bagi 1000. Wah, 135 dibagi 9 dibagi 9 sama dengan 15%. 15%. Kita lihat di sini 15%, jawaban yang C. Nomor 32, di tempat parkir sebuah pertokoan terdapat 140 kendaraan yang terdiri dari mobil dan motor. Mobil M besar, motor M kecil. Ya, banyak roda keseluruhnya adalah 352. Mobil ini rodanya 4 ya. 4 kali roda kali banyaknya mobil tambah 2 kali banyaknya motor adalah 352. Ini bisa kita sederhanakan, semuanya kita bagi 2. Clear? Ya, 352, 352 kalau kita bagi dengan 2 ini akan sama dengan 176. Jadi 2 mobil tambah motor sama dengan 176. 176. Ya. Jika tarif parkir untuk di tempat parkir ada 140 kendaraan. Jadi mobil tambah motor ini adalah 140 kendaraan ya. Jika tarif parkir untuk motor adalah 3.000 dan mobil adalah 5.000, tetap pendapatan uang parkir berapa? Jadi ini kita eliminasi ya dengan cara
dikurangkan langsung. Jadi 2M dikurangi M adalah M. 176 dikurangi 140 ya, dikurangi 140 ini sama dengan 36. Jadi mobilnya ini M besar ya. Mobilnya ini ada 36. Motornya ada berapa? Ya, total adalah 140 ya, 140 dikurangi 36 kurangi 140 104 ini adalah motor, ini mobil ya yang besar, ini M besar, ini motor M kecil. Nah, sekarang pendapatan adalah banyaknya motor adalah 104 dikali pendapatannya motor berapa? 3000 tambah banyaknya mobil berapa? 5000 kali 36 kali 5000 ya, ini akan sama dengan 104 kali 3000 ya, 104 dikali 3000 ya sama dengan 312.000 ditambah 36 kali 5000 ya, clear. 36 kali 5000 ya, ini sama dengan 180.000 ya, kalau ditambahkan ya, ditambah 312.000 tambah 312.000 ini sama dengan 492.000 jawabannya yang B. Sekarang nomor 33. Nomor 33, luas karton minimal yang diperlukan untuk membuat topi seperti gambar adalah, oke, untuk membuat topi ini adalah luas bawah ini ya, dengan luas atas ini bisa kita sekali ngitung ya. Luas sekali ngitung itu ya luas lingkaran ya dengan jari-jari 28 ya, diameter 28. Kalau diameternya 28, jari-jarinya adalah 14 ya. Luasnya adalah pi r kuadrat ya, jadi 22/7 dikali 14 ini bisa dicoret ya, dapat 2, tinggal 44 dikali 14 sama dengan 44 dikali 14 ya, clear. 44 dikali 14 ini sama dengan 616. Sedangkan ini bagian pinggirnya ini akan saya hitung pakai hijau ya. Bagian pinggirnya ini kalau kita luaskan menjadi persegi panjang ya, dan panjangnya ini adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah 2 pi r. 2 kali pi kali r-nya adalah ini, jari-jari dari lingkaran yang kecil ini ya. Ini ada 1/2, 21/2 ini adalah jari-jarinya ya. Ini kan total diameternya 21 dibagi 2 ya, 21/2 ya. Ini pi-nya kita pakai 22/7 aja langsung. 2 kali 22/7 dikali 21/2 dikali 21/2. 2 dengan 2-nya ini habis, 2 dengan 2-nya ini dapat 11, 7 dengan 2-nya dapat 21 dapat 3 ya. Ini sama dengan 11 tambah 3 adalah 33. Ini panjangnya ini 33, tingginya 12. Maka luas yang hijau ya, luas atasnya ini adalah 12 kali 33 sama dengan ya, clear, 12 kali 33 kali 33 sama dengan 396. Jadi luas total sama dengan 396 ditambah 616 ditambah 616 ya, sama dengan 1012. 1012. Loh, enggak ada. Bagaimana ini? Apalagi yang salah ini? Oke, ini adalah pi r kuadrat ya. Luas ini kan luas sama luas ini saya gabung jadi 1 ya. Jadi kalau saya gabung jadi 1 ini 1418 ya, agak mirip. Ya, ini adalah pi r kuadrat luasnya, luas alas ya. Pi r kuadrat, R-nya adalah, oh, jangan-jangan saya salah di sini. Ini kebanyakan, ini kan 2 pi r saja. Ini kebanyakan. Ya, kelihatan. Saya ada melakukan salah di mana. Nyari 33-nya itu salah. Ya, R-nya harusnya sekali aja, bukan 2 kali. Ya, jadi ini R-nya harus sekali saja. Kan 2 dikali pi dikali R. Ya, jadi ini dengan ini habis.
ya, terus kemudian ini dengan ini adalah 3, ya, 2 kali 3 adalah 66 seharusnya. Ini adalah 66, tingginya ada 12, jadi luas adalah 12 kali 66, ya, benar ya, 2 dikali pi dikali r, 2 dikali 22/7 dikali r-nya adalah 21. Ini cara dapat 3, ini cara dapat habis ya, tinggal ini adalah 66 kali 12. Clear, 66 dikali 12 sama dengan 792. 792 luas total sama dengan tambah 616. Ditambah 616. Ini sama dengan 1408. Ada ya yang A. Ya, 1408. Sekarang nomor 34. Sebuah nasi tumpeng ya berbentuk kerucut dipotong bagian atasnya dan menyisakan bagian bawahnya seperti gambar. Volume nasi tumpeng yang tersisa ini kita lanjutkan aja ke atas ya untuk menghitung volume yang bagian atas. Jadi volume nasi ya, volume nasi adalah volume kerucut dibagi volume kerucut kecil. Nah, volume kerucut adalah 1/3 luas alas kali tinggi total ya, tinggi besar. Ya ini volume besar gitu aja ya, dibagi volume kecil. Volume kecil. Ini adalah volume yang ini volume nasi, volume kerucut, volume besar total, volume total ya. Volume besar adalah volume total ya, kerucut, volume kecil adalah volume yang atasnya saja gitu aja ya. Ini volume total, jadi volume kerucut gitu aja ya. Jangan besar nanti malah keliru. Volume besar, kerucut dan volume kecil gitu aja. Oh sama K-nya nanti. Ya tetap saja jadi ya, besar dan kecil aja. Luas alas yang besar ya, luas setengah, luas alas sepertiga kali luas alas besar kali tinggi yang besar dikurangi 1/3 kali luas alas kecil kali tinggi yang kecil. Ya kita hitung tinggi yang kecil dulu pakai kesebangunan. Ya saya pakai biru. Di sini adalah 6 ya, di sini tinggi kecil. Di sini yang kedua ini adalah berapa ini? 14 ya. 14 ya. Di sini adalah di sini tingginya di sini T ya. Di sini T plus 6. T plus 6. Jadi oke, kita cari T. T dibanding T plus 6. T dibanding T plus 6 sama dengan T dibanding T plus 6 sama dengan 6 dibanding 14. 6 dibanding 14. Ini 14T sama dengan 6T min 36 plus 36 maaf. Ya, 14 dikurangi 6 adalah 8. 8T sama dengan berapa ini? Ini T 36. Ini T plus 36. 36. Maka tinggi yang kecil adalah, oh enggak enak angkanya, 36 bagi 8. Sama-sama dibagi gini aja ya. Dari sini aja kita bagi, sama-sama dibagi 4 dapat 2, dibagi 4 dapat 9. 9 dibagi 2 adalah 4,5. 4,5. Jadi tinggi di sini adalah 4,5. 4,5 ya. Jadi luas ini 1/3 luas alas yang besar ya adalah di sini adalah pi r besar kuadrat ya. Ini adalah pi r kecil kuadrat ya. R besarnya di sini adalah 14 ya, sepertiga kali pi dikali 14 kuadrat ya, dikali tinggi total. Tinggi total adalah ini 4,5 tambah 6 adalah 10,5 ya, dikalikan 10,5 dikurangi 1/3 pi ya, di sini adalah 6 kuadrat, tingginya adalah 4,5. 4,5. Sepertiga pi-nya bisa kita keluarkan ya biar enak. Jadi 14 kuadrat kali 105 clear. 14 kuadrat dikali 105 kali 10,5 maaf.
14 kuadrat dikalikan 10,5, 2058 ya. 2058 dikurangi 6 kuadrat dikalikan 4,5. Jadi 6 kuadrat 36 ya dikalikan 4,5 sama dengan 162. 162. Nah, ini dikurangkan ya. 2058 dikurangi 162 sama dengan 1896. 1/3 pi kali 1896 ya, 1896. Ya, benar ya, dibagi 3 sekarang. Dibagi 3 sama dengan 632. 632 pi. Jawabannya yang C. Sekarang nomor 35. Perhatikan tabel distribusi frekuensi nilai berikut median. Median itu nilai tengahnya. Nah, ini sudah urut ya, 70, 78, 80, 83, 90, 93, 100 ya. Ini kita tambahkan. 3 tambah 3 adalah 6, 6 tambah 2 adalah 8, 8 tambah 2 3 tambah 3 6, 6 tambah 2 8, 8 tambah 7 15, 15 tambah 7 22 ya. 22 tambah 6, 28, 28 tambah 4, 32. Jadi total ada 32, tengah-tengahnya ada berapa? Median, kelas median ya. N sama dengan 32, median, ini sama dengan 32 dibagi 2, sama dengan 16 ya, data nomor 16. Jadi ini sampai data nomor 15 di sini, data nomor 16 ya ada di 90. Berarti mediannya adalah sebenarnya data nomor 16 ya, X16 ditambah X nomor 17 ya. Nah, kedua-duanya ini bertepatan jatuh pada angka 90 ya. 90 tambah 90 bagi 2 ya tetap 90. Oke ya. Saya cek lagi ngitungnya, siapa tahu ada yang salah. 3 tambah 3 adalah 6, 3 tambah 3 adalah, ini 3-nya turun gitu ya. 3 tambah 3 adalah 6, 6 tambah 2 8, 8 tambah 7 15, 15 tambah 7 22 benar ya. 22 tambah 6 28, 28 tambah 4 32. Sip. Kita lanjut nomor 36. Akar-akar dari persamaan ini adalah, nah ini langsung kita faktorkan saja. 2x kuadrat min x min 15 ya. Ini kita faktorkan. Ya, ini 2x, ini x, kalau ditambah kalau dikalikan 15, kalau ditambah adalah min 1. 15 ini kita 3 kali 5 kali 3. 5 kali 3. 5 ini ya ini 5 kali 3 di sini. Ya, di sini min 1 berarti yang besar mana? Ini min, ini plus. Ya, kita cek ya. Yang kiri kali yang kiri sama dengan yang kiri, sudah cocok ya. Kemudian kita cek lagi yang kanan kali yang kanan. Ya, 5 kali min 3 adalah min 15, cocok. Sekarang kita cek yang dalam kali yang dalam ya, atau di sini aja. Yang dalam kali yang dalam adalah 5x ya, yang luar kali yang luar ya. Ini kalau ditambahkan adalah min 6x, kalau dijumlah jadi min 1x ya. Jadi ini cocok ya. Jadi berikutnya 2x plus 5 sama dengan 0, maka 2x sama dengan min 5, maka x sama dengan min 5/2. Ini x1-nya ya. Untuk x2-nya, x min 3 sama dengan 0, maka x sama dengan 3. Jadi min 5 dan min 5/2 dan 3 yang B. Persamaan sumbu simetri dari persamaan ini ya, x sama dengan min b/2a. Dengan ABC-nya adalah, ini adalah A adalah koefisien di depan X ya. Rumus umumnya adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi di sini A-nya 3, B-nya adalah 6, dan C-nya adalah min 45. Jadi ini langsung dapat AB-nya aja ya. Jadi min 6/3, min 2 berarti yang A. Sekarang nomor 38. Perhatikan gambar berikut. Ini menunjukkan letak titik P dan Q ya. Titik mana berikut yang berjarak sama dari titik PQ? Titik mana berikut ini yang berjarak sama dari titik P dan Q? Oke. Jadi kita cek satu persatu. Kita cek yang A, 7,8. 7,8, X-nya 7, Y-nya 8.
Y-nya 8 di sini. Ya, 7,8. Ini turun 1 ke sini berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 1. Kalau yang ini 1 dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sama jaraknya ini. Jaraknya dari sini ke sini dan dari sini ke sini sama. Ya, jadi jaraknya ini 1, ini 6, ini 6, ini 1. Jadi misalnya ini adalah L, ini adalah L, sama ya. Jadi L bisa kita hitung, ini L1, L2 ya. Ini adalah 6 kuadrat tambah 1 kuadrat ya. L1-nya, L2-nya sama. Adalah 6 kuadrat tambah 1 kuadrat. Jadi pasti panjangnya sama. Jadi ini adalah jawabannya. Kemudian nomor 39. Wah, kurang 2 ya. Diketahui titik P dirotasikan sejauh 90 derajat searah jarum jam. Bayangan titik P adalah, ya kita kalau dirotasikan searah 90 jam, P adalah 3,4, 1, 2, 3. Nah, di sini adalah min 4, min 1, min 2, ya, min 3, min 4. Ya. Jadi kurang rapi. Saya bikin rapi ya, biar enak. Bisa kalian sketch seperti ini, ya. 3, min 4. 1, 2, 3, min 4, min 1, min 2, min 3, min 4 ya di sini ya. Dirotasikan ini 3, ini min 4. Dirotasikan sejauh 90 derajat. Ya, mula-mula di sini ya. Dirotasikan sejauh 90 derajat. 90 derajat itu tegak lurus di sini. Ya. Jadi ininya akan jadi 4, ininya akan jadi 3. Dan searah jarum jam. Nah, ini saya berlawanan arah jarum jam, keliru berarti. Searah jarum jam. Ya, ini keliru. Searah jarum jam mengarahnya ke sini ya. Ini adalah jarum jam. Jadi 90 derajatnya di sini posisinya. Ya. Ini 90 derajat. Ingat kalau 90 derajat X jadi Y jadi X ya. Jadi yang tadinya X jadi Y, yang tadinya Y jadi X. Ini sisi X-nya 3. Nah, di sini sisi Y-nya yang 3 nanti. Nah, ini dipas-paskan aja ya. Kalau 90 derajat gitu. Nah, ini 3, di sini 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini. Nah, ini 90 derajat ya. Jadi ini akan menjadi min 3 dan ini adalah min 4 ya. X-nya lebih dulu ditulis ya. Min 4, min 3. Ya, sini. Kalau rotasi 90 derajat ya, X nanti jadi Y dan Y-nya nanti jadi X ya. Jadi itu dari XY-nya. Kalau min plusnya ya kalian gambar saja biar enak. Searah jarum jam ke sini gitu aja ya. Terus kalian kira-kira sendiri ya. Jadi ini ada 2 langkah yang berurutan ya. Jadi kalau di SMA nanti ada matriks transformasinya. Jadi lebih enak. Nomor 40, jika Fx sama dengan 54, maka ini X-nya diganti 3A min 4 langsung aja ya. Jadi F dalam kurung 3A min 4, yang tadinya X diganti 3A min 4, sama dengan 5, ini X diganti 3A min 4 ya, dikurangi 4. Ini kalikan ke dalam, 5 kali 3 adalah 15A, 5 kali min 4 adalah min 20, ini min 4, jadi ini adalah 15A, ya ini A ya, min 24. 15A min 24 jawabannya D. Oke, ini sudah saya kerjakan dari nomor 1 sampai 40. Semoga yang pembahasan yang saya berikan bisa membantu kalian belajar dan kalian mendapat kesuksesan. Amin Allahumma amin. Jangan lupa untuk selalu tersenyum, jangan lupa untuk selalu bersyukur, dan mari kita selalu berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.